Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi dalam pembelajaran SketchUp. Kali ini kita akan coba menggambar bangunan, ya, bangunan sederhana, rumah sederhana. Tapi sebelumnya kita kan pernah mempelajari tentang tools-tools yang ada di samping ini, ya. Mungkin tidak semuanya, tapi seiring perjalanan nanti kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit yang belum disampaikan. Baik, Bapak rasa selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambar rumah, ya. Kita ambil contoh rumahnya dari Home Shabi. Di sini ada homeshabi.com. Untuk denahnya kita bisa lihat di sini. Penampakan rumahnya seperti ini. Jendela terbuka, bukan jendelanya lumayan cukup lebar. Lalu di atas juga ada jendela Bougainville, ya. Lalu di sampingnya ada jendela kamar di sini. Kita bisa lihat di denahnya. Di sini ada 2 kamar, terus ruang tamu, lalu ini ada dapur, ya. Lalu di sini tempat cuci, di sini kamar mandi. Tapi sayangnya untuk bangunan ini Bapak kurang tahu di sini ada jendela atau tidak. Biasanya kan kalau perumahan biasa suka ada sisa lahan, ya, untuk belakangnya. Tapi di sini sepertinya habis. Nah, karena Bapak ngerasa nggak nyaman aja kalau ngelihat ruangan tidak ada sirkulasi udaranya, Bapak rasa di sini perlu dikasih jendela. Kita ubah aja lah, ya. Di sini ada jendela, lalu di sini untuk tempat cucinya itu kasih pintu aja lah. Kita kasih pintu keluar, ya. Kita anggap saja di sini ada lahan lagi. Jadi tidak terlihat flat banget belakangnya. Seperti itu. Oke, untuk tampaknya juga sini nanti kita akan coba buat, ya. Untuk tampak sampingnya, untuk daknya juga di sini ada. Jadi kalian bisa lihat. Kita coba untuk menggambarnya. Mungkin tidak akan sama karena ukuran tinggi dan sebagainya kita tidak memiliki data yang tepat. Tapi setidaknya kita bisa membuat mendekati lah, ya, untuk mendekati gambar ini. Baik, kita mulai saja. Untuk ukuran-ukurannya kita perkirakan saja, karena di sini kan tidak terlihat juga. Di sini kita ukur, anggap saja ini 3, ini 3. Lalu kamar mandi sini 1,5, yang ininya 5, ya. 5 meter. Lalu yang ini kita ambil 2 atau 1,5 lah, ya. Ini 1,5, ini 1,5. Ini sisa lahan 1,5 juga yang ini juga 3. Ya, jadi untuk lebarnya 6, untuk untuk bangunannya sebelah sini panjangnya sekitar 6,5, yang ini 6. Sisanya ini untuk mobil kita buat 4 atau 4 aja lah, ya. Kita buat 4, lalu ini sisanya sini 3,5. Oke, kita coba untuk buat saja. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita tidak menggunakan insert dari CAD, ya. Nanti kita akan pelajari untuk materi selanjutnya. Kalau kali ini kita coba untuk membuat pure langsung di SketchUp-nya. Jadi sebelumnya kita atur dulu unitnya, ya. Atur unitnya dulu. Kita menggunakan sentimeter mungkin, ya. Sentimeter.
sini Bapak coba buang dulu si ibu-ibu ini ya. Kita arahkan pada tampak atas dulu di stop ya. Di sini. Kita gunakan area sebelah sini. Di sini. Baik, supaya terlihat mungkin seperti ini aja deh. Yang pertama kita akan buat gambar dari area belakang dulu mungkin ya. Area belakang. Oke, yang pertama kita gunakan rectangle dengan ukuran 3x3 ya. 300. Ingat di sini kita cek bukan titik koma ya. Untuk pemisah x y-nya kita gunakan koma. Lalu untuk dua digit di belakang komanya kita gunakan titik gitu ya. Gitu. Oke, kita ketik 300,300. Nah, setelah itu kita gunakan, oke, ini kan ngadepnya ke sebelah kanan ya. Kita putar aja ini. Jadi bagian depannya ada di bawah. Ini sampingnya jadi kiri, ini kanan ya. Kalau kita buat di gambarnya. Oke, kita move dulu, pindahin dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita copy objek ya. Kita copy objek, spasi dulu, lalu kita blok ya, lalu M, lalu CTRL sampai keluar tanda plus. Setelah itu kita kalau mau copy ke bawah, kalau kita mau copy ke bawah, jangan klik sebelah sini ya. Jadi sulit untuk kita ngepasinnya ya. Tapi kita copy, kalau kita mau copy ke bawah itu kita klik yang atas ya ini. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi itu akan mempermudah kita. Soalnya kalau kita pakai seperti ini yang tadi Bapak bilang, seperti ini, klik nanti walaupun kita perbesar kayak gini, kadang biasanya suka nggak pas banget di sini ya. Ya, nanti akan berpengaruh pada tahap selanjutnya. Oke, coba lanjutkan. M untuk move ya, lalu klik di sini, shift, klik control ya, sampai keluar tanda plus, lalu tarik. Oke, setelah itu kita buat ke sebelah kanannya dulu ya, menggunakan line L ya, tarik ke kanan sejauh 150, enter. Oke, setelah itu untuk kamar mandi kita buat rectangle ya, ini ukuran 15x15 aja lah. Kita buat 15x15, 150,150, enter. Nah, sini, lalu sini nanti ada pintu, kita buat pintu ya. Lalu lanjut kita ke bagian depannya ini. Ya, kita buat line sejauh 5,5 550 ya, 5,5 meter atau 550 cm. Oke, setelah ini kita tarik ke kanan. Ya, tarik ke kanan. Ini tanda hitam itu sebenarnya adalah, nah ini lihat untuk lurus, garis lurus ya, bahwa kita garis yang kita buat itu sejajar dengan garis yang ada di belakangnya seperti ini. Ini hitam, ini juga sama, jadi kita nggak perlu ngukur-ngukur. Kalau kita mau ngambil langsung sini, kita langsung tarik. Nah, ya, seperti ini, lalu kita tutup. Nah, oke. Kita sudah buat ya bagian untuk denah bangunannya. Setelah itu
kita buat ini dulu carport ya, gunakan line carport 4 meter cukup kayaknya ya, 400. Oke, ke kanan. Tarik. Gampang ya, kalau semuanya nanti kurang panjang, kalian bisa panjangkan sendiri lah ya. Oke, untuk bagian belakangnya juga kita tambahin lah 2 meter ya, untuk lahannya 200. Enter, lalu tarik ke kanan. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk area bangunan, lalu di belakang ada lahan, dan di depan pun ada lahan seperti ini. Oke, kita sudah membuat denah awalnya ya. Kita anggap untuk pembuatan dindingnya, kita buat asnya yang tengah ya. Anggap aja untuk lahan sebelah sini kita buat asnya di bagian tengah ya, nggak ke samping ke dalam, karena kalau ke samping ke sini ukuran ruangannya nanti semakin kecil lagi gitu ya. Oke, kita coba untuk membuat dindingnya ya, dindingnya dengan menggunakan offset. Ini ya, offset. Nah, pertama kita klik di sini. Nah, ya. Oh, lalu klik offset, lalu klik garis mana, klik ya, ulang lagi ya, offset. Lalu klik garis mana yang akan di offset, ya ini. Nah, ini. Nah, lihat. Kita masukkan ke areanya yang dalamnya. Ukurannya karena dinding adalah 15 cm, maka kita buat ke dalam 7,5, keluar 7,5. Ingat tadi 7,5 itu berarti komanya kita gunakan titik ya. Jadi 7,5. Seperti ini. Enter. Nah, setelah ini kita jangan dulu keluarnya dulu ya, tapi kita maksimalkan dulu tadi ya, karena sudah terekam ini 7,5-nya. Jadi kita gunakan untuk mengoffset bagian-bagian yang lainnya. Ya, contoh ini hanya kita tinggal klik 2 kali saja cukup. Klik-klik. Nah, seperti ini. Lalu yang ini klik-klik. Nah, seperti ini. Lalu yang ini klik-klik. Ulang. Oke. Kalau ada kesalahan berarti kita harus ulang lagi dari awal ya. Klik 150. Ulang. Maaf. Bukan 150, 7,5 ya. Oke, agak kurang fokus bapaknya, maaf. 1,5. 7,5. Enter. Oke. Coba ini. Klik-klik. Oke. Ini juga sama. Klik-klik. Nah, nanti di sini juga ada dinding kan ya. Di sebelah sini juga ada dinding. Depan nggak ada, gampang lah, nanti kita hapus aja bagian depannya. Oke, ini yang belakang tetap ada dinding sama semuanya, walaupun yang bagian depan ini paling cuman sekitar 1 meter atau 1,5 meter lah ya, nggak terlalu tinggi juga. Oke, lalu kita offset ke bagian luar. Tapi sebelum kita offset ke bagian luar, kita hapus dulu bagian-bagian asnya ya. Ini kita hapus dulu bagian ini. Sebenarnya mungkin kita bisa butuhkan garis ini untuk membuat kalau di AutoCAD itu membuat dimensinya ya, tapi pada kita tidak membutuhkan dimensi di sini karena kita ingin membuat tampilan 3 dimensinya aja. Oke, semuanya udah terhapus bagian tengahnya ya. Lalu yang di sini dindingnya masih setengah ya, untuk bagian samping itu dindingnya masih setengah. Kita offset lagi ya.
set. Lalu kita tempelkan bagian sini, lihat. Jangan garis yang ini, tapi ambil bagian sini ya. Kalau terseleksi yang ini, klik di sini ya. Lihat bagian terseleksi yang ini. Nah, yang ini klik, lalu tarik keluar. Hup. Nah, lihat. Nah, seperti ini, tarik keluar. Lalu ketik 7.5. Enter. Nah, seperti ini ya. Di sini kita hapus bagian asnya supaya nanti kita bisa membuat dindingnya jadi lebih cepat ya. Oke, di sini sudah terbentuk dinding-dindingnya ya. Sekarang kita tinggal buat dindingnya. Tapi sebelum kita buat dinding, kita harus bagi dulu mana yang tingginya sama, mana yang tingginya berbeda. Ya, contoh yang bagian belakang ini nih. Bagian belakang ini kan untuk pagar atau yang sebelah sini, samping kiri, samping kanan itu bisa ukurannya sekitar 1,5-an lah ya, yang ini 4 belakang, lalu ini full ya, bangunan full, maka kita tarik dari sini ke kanan dulu untuk pemisah. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga sama, tingginya beda ya, kiri. Yang kiri tingginya beda, coba kita lihat. Nah, sini oke, tingginya berbeda. Sekitar 1,5 kita kasih dulu ya pembatas ini. Nah, sini. Lalu yang ini juga sama. Nanti kalau untuk penambahan kayak ini dinding yang keluar ya, ini dinding ini yang keluar, kita bisa tambah nanti selanjutnya. Oke, lalu bagian depannya di sini nggak ada dinding ya bagian sini ya. Kita tutup aja dulu bagian ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat dinding 3 tahap. Tahapan yang pertama itu bangunannya, yang ini lalu pagar sebelah belakang, lalu pagar depan. Yang depan sebenarnya kita juga nanti bisa kita tambahin ya bagian-bagian ini. Sekarang kita fokus pada bangunannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan push pull ya. Kita akan membuat dinding dengan menggunakan push pull. Kemarin kita sempat belajar tentang push pull ini ya. Oke. Di sini kita bisa gunakan push pull. Lalu yang kita jangan di sini ya. Yang tarik sini kan ini akan menjadi seperti ini. Kita buat karena kita akan push pull dinding, jadi kita tarik ini. Posisikan gambarnya jangan di seperti ini ya. Jangan seperti ini karena kita sulit untuk menarik ke atas ya. Jadi kita ambil secara isometri aja ya bagian samping seperti ini. Supaya nanti pas kita tarik ke atas, set, bisa. Kita coba ini ya. Ini ada dindingnya. Yang terseleksi ada dindingnya. Kita tarik. Nah, seperti ini ya. Dindingnya kita tarik seperti ini. Lalu kita isikan nilainya. Kita isikan nilainya di sini. Untuk bangunannya kita kasih 3,4 aja ya. 340 cm. 340 cm. Nah, nanti gampang lah kalau kurang kita bisa tambah lagi seperti ini. Kita tarik lagi seperti itu ya. Oke, di sini kita sudah buat ya bagian ini. Kita
punya dua face di sini ya sebenarnya ya. Face yang kayak ini contohnya. Ini tadi warnanya abu ini, lalu kita, nah lihat lagi ada yang putih nanti. Ada dua warna, yang ini bagian putih sama yang biru. Sebenarnya kita gunakan itu yang warna yang bagian depan itu atau bagian yang intelektual yang biru ya. Ini kalau warna putih ini berarti dia posisinya membelakangi gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau ada, biasanya suka ada beda sih. Satu warna beda itu warna kadang biru semuanya, lalu keluar warna putih seperti ini, kita ubah dengan cara klik kanan lalu reverse face. Nah, gitu ini. Sebenarnya bapak sih kurang sedikit paham ya kenapa ada dua warna itu, tapi kadang biasanya ada permasalahannya mungkin di render, kayaknya sih pernah bapak coba gitu seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih nggak terlalu bermasalah sih mana depan atau belakangnya. Nanti mungkin kita akan cari tahu lah ya bareng-bareng. Oke, dindingnya kita sudah buat ya. Kita buat seperti ini dulu. Nanti untuk atapnya ke atasnya nanti kita buat di sini. Gunung-gunungnya kita buat nanti lanjut. Kita selanjutnya akan membuat lubang untuk jendela dulu. Pintu, jendela. Ya ini tingginya berapa ya? Sekitar kalau pintu sekitar 2,1, tambah tingginya ini kita anggap tingginya 30 aja, berarti 2,4. Nah, sekitar 2,4-an lah ya. Seperti itu. Oke, kita coba buat pintu ini dulu ya. Untuk pintu yang di depan sini. Nah, pertama kita akan buat lubangnya terlebih dahulu. Nah, caranya jangan lupa ya, kita akan buat lubang contoh seperti ini nih. Nah, seperti ini lalu kita gunakan push pull lagi. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Lubang seperti ini. Masalahnya, kita akan membuat di bagian samping sini ya, ke arah kanan. Di samping sini, ke arah kanan. Nah, kita harus tahu dulu tebal dindingnya dulu sebelum kita buat kotak. Ya, jangan sampai seperti ini nih. Kotak seperti ini kita buat seperti itu, jangan sampai ya, tapi kita harus tahu dulu tebal dindingnya berapa, karena nanti kalau kita dorong, kalau kita push itu, nah posisinya akan seperti ini ya, akan dindingnya yang akan ke bawah, dinding luarnya. Nah seperti itu. Oke, Ctrl Z untuk kembali ya ke undo, Ctrl Z. Oke, kita coba dengan menggunakan ini, Type Measure Tools ya. Kalau di AutoCAD itu construction line sih sebenarnya ya. Kita ambil garis ini, sampel garis ini, tarik ke kanan sejauh 15 cm, enter. Nah ini posisi dindingnya ya. Ini posisi dinding seperti ini lihat. Kalau kita lihat dari atas, tebal dindingnya sejauh 15 cm. Nah, dari sini kita buat rectangle terlebih dahulu ya. Garis rectangle ini, yang ini kita perkirakan aja lah ya. Yang pertama untuk pintu kita standarnya aja ya, kita gunakan itu lebar pintunya 80, untuk kusen-kusennya 5. Berarti untuk pintu 90. Nah, sisanya untuk jendela kita buat di sini karena 3 meter, berarti ini 90, sisa 210. Berarti kita buat biar nggak terlalu pusing, kita buat 60-an kali ya. Satu jendela ini ukuran lebarnya 60. Oke, kita coba ya. Yang ini pintu dulu 210. Kita lihat sini ya. Posisinya mana yang lebih kecil, mana yang lebih tinggi. Yang ini 95. Ini 95. Nah, oke, di sini yang paling kecilnya itu 81 ya, yang berarti ke atas ini ke sini ya. Berarti X dulu, Y dulu ya itu ya. Ini kan Y ke atas ya. Jadi ketik dulu 90 X
X-nya 90, lebarnya 90, tingginya 210. Mana ya? Kita ulang. Ini 90,210. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Di sini setelah itu kita gunakan ini juga, bantuan juga supaya lurus. Ya, sini. Lalu lebarnya kita buat 60 cm. Lalu kita tarik dari sini juga sama 60. Kurang lebar ya. Kita buat 70 aja deh, coba ya. Agak sedikit kurang lebar. Dari sini 70. Dari sini 70. Nah, oke, seperti ini. Lalu ke bawahnya dari bawah sini, ya, kita perkirakan aja lah. Kalau ini sekitar 20, naik ke atas kita buat 50 cm aja. Oke ya. Kita buat 50 cm. Tarik ke atas. 50. Nah, ups. Salah. Ya, di sini. Nah, 50 cm. Nah, seperti ini. Ya, nanti lantainya kita akan buat tingginya naik. Oh iya, berarti mohon maaf sebelumnya karena ini juga naik ya, Bapak lupa. Kita buat dulu. Nah, garis naik sejauh 20 cm lah ya. Perkiraan 20 cm. Nah, seperti ini. Nah, baru kita buat pintunya. Ini ya. Harusnya kita buat seperti ini dulu, lalu kita buat pintunya. Oke, kita tarik aja nggak apa-apa. Ini kita udah buat. Ya, lalu kita M. Tarik. Coba tarik. Bisa nggak? Kita buat. Tek. Nah, itu M. Move. Kita tarik ke atas. Oke, nggak bisa ke atas, kita tambahin CTRL aja. Ini, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, ini ada garis, kita hapus saja garisnya. Oke. Nggak usah dihapus kayak ini. Nah, kita tambah lagi garis atasnya. Nah, seperti ini. Kita hapus bagian samping ini ya. Nah, seperti ini. Tip ya. Nanti kita buat untuk lantainya kita buat untuk selanjutnya. Oke, untuk garis jendela sudah kita buat, kita tinggal tambahin aja. Mau pakai rectangle, mau pakai line sama aja ya. Sini ke sini. Nah, oke seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Klik. Kita copy dulu. Klik ini, tekan CTRL ya, tekan CTRL, nanti akan keluar tanda plus. Lalu klik objek yang lainnya yang mau kita barengin ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita move ya. Move. Lalu tekan CTRL sekali, keluar tanda plus ya. Lalu kita klik tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Ya. Untuk kenapa kita copy? Karena ini akan kita set untuk kusennya, dan yang di sini kita akan buat bolong di sini. Nah, seperti ini. Bolongannya seperti ini. Nah, setelah kita hapus ya menggunakan erase, lalu kita buat bolongnya dulu deh di sini ya. Kita buat bolong dengan cara push pull ya. Arahkan jangan di tengah, jangan di depan kayak gini ya, sulit untuk mendorongnya. Tapi kita buat miring sedikit ya, miring. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini baru kita push pull. Lihat. Dari sini kita tarik ke kanan.
lihat, oh bentar, ini belakangnya masih ada dinding, bentar, ini sulit nanti ya. Nah ini nih, hapus dulu ya. Coba kita lihat, nah ini lihat, kita bisa menggunakan X-ray ini ya, untuk melihat di dalamnya objeknya ada garis atau tidak. Lihat sini, ini ada garis yang biasanya kalau ada garis seperti ini tuh nanti push pullnya tuh nggak benar. Mau coba kita buktikan dulu ya, coba ya. Kita matikan dulu X-ray-nya, lalu kita coba dorong. Tuh, lihat. Ya, akan ada garis seperti ini. Tapi kayaknya ini juga nggak ngaruh juga sih, tinggal kita hapus aja. Ya, tapi kalau kejadian kayak gini, ya kita bisa ya, ini alternatifnya. Kita X-ray, kita ubah, lalu kita hapus bagian garis-garis ini. Mungkin tadi yang ke bawah ya, ini satu yang ini, lalu CTRL keluar dari garis plus, kita tarik ke sini. Nah seperti ini, kita delete. Oke sip, kita udah hapus, kembalikan lagi. Sekarang kita dorong push pull ya. Cara dorong push pullnya agar dinding ini bisa berubah ya, kita lihat di sini ada garis putus-putus. Kalau sebenarnya udah kelihatan apakah dia sudah berubah atau enggak, ada cirinya. Contohnya seperti ini, klik di sini ya, klik sekali, nah, lihat. Kalau posisinya udah seperti ini, nah lihat posisinya udah seperti ini, lihat ada garis, ya ada garis seperti ini, kita berarti posisinya dia akan membolongi dinding, seperti ini, tuh lihat ya, seperti ini. Nah, oke, untuk lubangan udah, bukaan kita udah buat. Sekarang kita akan buat kusennya di sini. Oke ya. Untuk pembuatan kusennya mudah sih sebenarnya. Nggak terlalu sulit juga. Kan kita buat pintu dulu, yang pintu. Jadi karena dia adalah kusen pintu jendela, jadi seperti yang Bapak bilang, untuk kusen pintu dan kusen jendela ini posisinya bukan bukan nempelin kusen, dua kusen jadi satu, enggak ya. Jadi enggak, di sini tebelnya enggak seperti ini nih contoh ya. Kita buat offset dulu. Nah, kita buat tebel ini ya untuk kusen jendela, kusen pintu. Kusen pintu itu 5 ya, tadi kita buat 5. Nah, seperti ini. Kusen pintu enggak seperti ini ya, enggak seperti, nah seperti ini enggak. Dua kusen, 3 kusen disatuin enggak. Tapi kita buat dia tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Satu kusen dijadiin satu. Nah, seperti ini. Nah, lalu ya untuk erase, kita hapus bagian-bagian ini. Kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi yang benar ya. Ini bukan dua kusen disatuin, tapi satu kusen untuk dua daun jendela seperti ini, atau pintu dan daun jendela. Oke, rangka kusennya udah terlihat, tapi ini bawah kan tidak ada ambang ya, tidak ada ambang bawah. Kita hapus dulu, kita kasih tarik sini dulu, ini juga sama, tarik ke bawah, lalu kita hapus bagian ambang bawahnya untuk pintu. Kalau untuk jendela nggak ada ya, seperti. Oke, selanjutnya kita seleksi lagi ya untuk jendela dan pintu. Satu, dua ini, oh ya maaf, di sini masih ada nih ya. Di sini masih ada sekitar 60 juga sih kayaknya ya. Coba kita tarik dari sini sejauh 60 cm.
ini sejauh 60 cm. Nah, gini ya. Oke, lalu kita buat rectangle aja deh. Hup, rectangle di sini. Tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu pakai garis bantu aja deh ya. Ini. Klik ke atas sejauh 5 cm. Hup. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Kita hapus bagian yang tidak perlunya. Nah, oke, jadi semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sebelumnya tidak membutuhkan garis bantu ya ini. Tadinya kita udah butuh, tapi sekarang kayaknya kita pengen menghapus dulu. Ya caranya jangan satu-satu seperti ini. Kecuali kalau kita cuma mau menghapus satu atau dua aja. Tapi kalau kita ingin menghapus semuanya, kita tinggal masuk ke ini edit ya. Lalu delete quiets ya. Nah, hilang semuanya tuh. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita akan copy terlebih dahulu ya. Nanti di sini akan fungsi copy itu agar kita mudah membuat daun pintu dan daun jendelanya tanpa harus bikin rectangle kembali. Oke, bentar. Lalu CTRL, tekan CTRL, ditekan ya. Jangan diklik tapi ditekan sampai keluar tanda plus, lalu diklik klik mouse tanpa melepas CTRL ya. Klik, klik, klik seperti ini. Lalu move, move, lalu tekan CTRL sekali. Klik sampai keluar tanda plus, lalu kita sampingin lagi. Nah, ini untuk jendela dan daun pintu seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat daun pintunya ya. Kita hapus dulu. Seperti ini, hapus. Nah, di sini kita ada bingkai ini ya. Kita buat sejauh dinding aja dulu kali ya. Walaupun mungkin kalau kita menggunakan aluminium ada juga yang ukurannya nggak full dinding ya. Itu sekitar ini nggak pas gitu. Kita buat push pull ya di sini. Nah, kalau untuk push pull di sini kita coba menggunakan CTRL juga keluar tanda plus seperti ini ya. Jadi tidak, biasanya kalau kita nggak pakai plus itu suka bolong ya. Ada yang suka bolong. Tapi ini enggak kayaknya. Tapi dalam kasus tertentu dia suka berubah, bagian ini suka hilang, bagian depannya suka hilang. Tapi kalau ini enggak. Ya, kita coba dulu, klik push pull. Kita ubah ketebalannya untuk lebih mudah sih tebal tebal dinding aja ya 15. Tapi kalau mau kalian bikin yang 12 cm atau lebih kecil lagi itu nggak masalah gitu ya. Oke, kita bakal sih buat yang 15 aja biar pas ya masanginnya. 15 enter. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada warnanya putih ya, warnanya putih. Kita buat ubah warnanya dulu ya, biar sama dulu. Klik, klik, klik. Nah, nanti kalau untuk mewarnai beda lagi ya. Jadi ini hanya ini dasar sebenarnya. Kalau lagi di render dia akan tetap sama warnanya sih. Gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Refresh aja seperti ini. Oke. Lalu untuk lebih mempermudah, kita buat grup aja dulu ya untuk bagian kusen ini. Kita buat grup. Caranya itu dengan mengklik 3 kali di sini nih. Ya. Klik, klik, klik. Nah, dia sampai terseleksi semuanya. Lalu klik kanan, lalu make group. Nah, seperti ini. Untuk grup kusennya nanti kita akan buat di pintunya juga.
ya, untuk pintu dan jendela. Di sini yang bisa kebuka itu hanya dua ya, bagian ini dan ini. Jadi kita buat yang bagian pintunya dulu. Pintunya sederhana ya. Di sini kita push pull dulu untuk pintu. Maaf. Dan yang kena bagian ini ya. Tarik ke bawah. Tebal daun pintu sekitar 4 cm ya. 4 cm. Nah, seperti ini. Melihat tip ya. Pak, bagaimana untuk ininya kan ada garis nih. Ya, itu gampang lah. Itu bisa menggunakan manual di sini atau menggunakan material ya. Nah, kalau kita menggunakan manual, kita tinggal klik aja dari sini, klik ke kanan sejauh perkiraan kita sekitar 30 cm lah, 30 cm. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat garis, tarik ke bawah ya. Nah, itu klik move ya ini. Tarik ke kanan sejauh, buat garis lain aja kecil sejauh 0,5 aja ya. Nah, ini. Nah, kita klik lain, klik di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Kalau mau bikin efek drastisnya, dramatisnya supaya terlihat di render, kita tinggal push pull aja sedikit. Ini yang kecil ini. Tarik ke belakang sejauh 1 cm. 1 cm cukup lah. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, udah kelihatan. Bagaimana dengan daun pintunya? Daun pintunya gampang. Kita bisa buat sendiri atau kita bisa ambil dari 3D Warehouse juga bisa ya. Untuk kalau bikin sendiri mungkin waktunya akan jauh lebih lama lagi gitu ya. Oke, nanti kita cari di Google Warehouse. Selanjutnya ini udah kita buat ya. Sudah kita buat, lalu kita grupin dulu di sebelah sini. Fungsinya agar kita bisa membuat pintunya menjadi terbuka atau tertutup kalau terpisah grupnya ya. Kalau nggak digrupin bingung juga, harus di blok lagi, harus gimana ya. Kita buat grup untuk pintu, double klik, triple klik kita gunakan, klik klik klik, ulang, klik klik, nah sampai keluar, lalu klik kanan, make group ya, make group. Setelah itu baru kita pindahin dengan move ya, move posisinya. Oke, Bapak sih biasanya ya kalau Bapak buat itu supaya terlihat perbedaannya nggak flat gitu ya, kita buat agak sedikit mundur sedikit ya, ulang. Nah, sini kita buat, lihat sini agak mundur sedikit. Nah, seperti ini. Biasanya sih Bapak buat seperti ini, jadi nggak terlalu terlihat kan, tapi ketika di render dia nggak flat, dia nggak dia tetap ada kelihatan garis kecil gitu ya, pemisah antara daun pintu dan kusennya. Oke, ini pintunya, lalu kita buat daun jendelanya ya. Oh, yang ini udah, kalau yang kaca-kaca ini kan udah kaca mati ya, dua ini udah kaca mati, jadi kita tinggal pindahin aja. Nah, kalau yang ini kita buat seperti tadi lagi, offset ya, offset untuk jendela. Bapak buat tebalnya sekitar 6 lah ya, 6 cm. Ada 6 cm. Seperti tadi kita pisahkan kacanya ya, move, kita buat move, Ctrl L, kita pindahin lagi. Nah, ini untuk kaca daun jendela. Setelah itu Bapak hapus bagian ini. Sebenarnya banyak cara sih ya. Mungkin ada cara yang lebih cepat lagi, tapi Bapak nyaman dengan pembuatan seperti ini. Nanti kalau kalian punya trik sendiri yang jauh lebih cepat, silakan gunakan trik kalian atau cara yang itu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke, selanjutnya push pull ya, push pull plus
CTRL sampai keluar tanda plus, lalu tarik ke bawah ke depan. Oke, dari sini kalau kita tidak menggunakan plus gimana ya? Bentar, kita coba. Sama aja. Oke, tidak bolong. Kita tambahin 3 ya untuk tebal kusen jendela. Enter. Nah, kusen jendela kita udah buat. Oke, kita ubah lagi. Nah, seperti ini. Lalu langsung aja kita blok. Kita buat grup. Nah, baru kita kasih kacanya ini. Kayaknya kita udah nggak perlu di push aja, nggak usah. Kita langsung aja double klik, klik, klik. Nah, ini lalu kita move. Kita bawa ke bagian tengah di sini. Nah, di sini nih. Nah, kita tempelin sini aja. Nah, bagian tengahnya. Nah, ini dia. Klik. Nah, ini ya. Lalu kita seleksi lagi ya. Ini untuk kacanya kita seleksi juga kusennya. CTRL lalu klik. Nah, kita satukan lagi supaya tidak terpisah ya. Make group. Nah, dari sini kita pindahkan ke kusennya. Kita ambil yang bagian atasnya. Ini deh, sama aja sebenarnya yang mana yang penting pojok. Jadi kita seperti biasa Bapak selalu nambahin sedikit ke belakang, nggak usah ukuran-ukuran berapa deh. Yang penting posisinya agak sedikit ke belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kaca mati, sisanya cuman ini doang ya. Nah, ini 2 ya. Bapak grupin lagi aja deh, biar gampang ya, biar nggak kemana-mana. Kita bikin grup masing-masing, lalu kita bawa, move, tarik ke sini. Ini untuk jendela ya, posisinya kita pundurin lagi dikit. Nah, ukurannya nggak bakalan terlihat ya kalau sekitar berapa senti gitu. Move, oke. Ini juga sama, kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke sudah jadi. Setelah itu Bapak buat grup lagi. Kita buat grup lagi ya. Klik kanan lalu make group. Nah, seperti ini udah jadi untuk pintunya ya. Lalu terakhir kita bawa aja move. Nah, seperti ini. Sini Bapak arahin ke bagian belakang juga sih sebenarnya. Enak seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau di di bangunannya sih ya bisa dibilang itu ada tali airnya gitu ya. Ada yang di ke belakangin gitu. Sebenarnya ada sih ya untuk di bangunan nyatanya juga. Oke. Ini udah jadi. Ya. Oke, untuk pembuatan pintu dan jendela seperti ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena mungkin ini waktunya udah lama. Kita akan buat jendela selanjutnya ya, bagian kiri ya untuk kamar dan peneli di atas ini serta nanti bagian belakang itu ada pintu dan jendela kamar juga. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu untuk part pertama untuk pembuatan rumah sederhana ya. Kita nanti akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.